Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Dinamo Dialektika akan menyampaikan debat dengan mosi. Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Saya Lanis Ramadhani sebagai tim pro. Saya Yunanita sebagai tim kontra. Argumen saya sebagai tim pro akan saya sampaikan dengan hitungan 3, 2, 1. Mosi kali ini sangat menarik, yaitu Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Standar yang diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Belanda, atau negara-negara lain dalam kategori ini dipaksakan untuk diterapkan pada negara dunia kedua seperti Rusia dan negara dunia ketiga seperti negara di benua Afrika dan Asia. Contohnya seperti Indonesia sendiri yang tergolong dalam negara dunia ketiga. Mayoritas negara-negara dalam kategori dunia kedua dan dunia ketiga masih dalam status negara berkembang. Standar-standar lingkungan yang diterapkan di negara maju memang sangat baik dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, pengelolaan limbah, penanggulangan bencana, memang sangat baik. Namun, standar tersebut cukup tinggi untuk dicapai dan dipenuhi oleh negara-negara dunia kedua dan negara dunia ketiga. Sehingga, untuk memenuhi standar tersebut, kadang membebani negara dunia kedua dan negara dunia ketiga untuk mencapai standar yang sama. Saya mendukung bahwa penerapan standar tersebut pada negara dunia ketiga dan negara dunia kedua memang sangat membebani karena terdapat perbedaan kondisi antar negara tersebut. Oleh sebab itu, standar yang sama tidak dapat diterapkan pada negara yang sama. Negara maju memiliki latar belakang yang berbeda dengan negara-negara yang berkembang. Standar-standar lingkungan yang ada di negara maju juga tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan pada negara-negara yang berkembang. Contoh perbedaan yang akan saya sebutkan sebagai contoh di sini yaitu pertama, adanya perbedaan geografis dan iklim antar tiap negara. Di sini saya ambil contoh Afrika sebagai salah satu contoh dari negara dunia ketiga yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang berbeda dengan negara maju. Kita contohkan saja di sini Belanda. Adanya permasalahan lingkungannya yang sangat marak di Afrika yaitu adanya krisis air bersih. Nah, pengelolaan air bersih yang baik yang diterapkan di Belanda, jika kita terapkan di Afrika juga belum tentu dapat mengatasi isu krisis air bersih yang ada di Afrika. Karena kenapa? Karena adanya perbedaan geografis dan iklim tadi. Geografis di Afrika itu didominasi oleh gurun dan iklim yang kering. Jadi, ada tantangan yang lebih besar untuk menyebarkan dan mendistribusikan air bersih secara merata ke setiap penduduknya. Berbeda dengan negara maju, saya contohkan Belanda, yang tidak memiliki iklim yang kering seperti di Afrika. Jadi, standar yang tinggi yang ada di negara maju tersebut tidak bisa kita patokkan, ya. Kita patok sama dengan negara-negara berkembang karena perbedaan tersebut. Perbedaan yang kedua, di negara-negara dunia kedua dan negara dunia ketiga adanya perbedaan kondisi ekonomi. Negara-negara maju kebanyakan kondisi ekonominya itu sudah sangat stabil, di mana mereka akan lebih fokus untuk menangani isu-isu lingkungan, standar-standar lingkungan yang tinggi seperti penerapan lingkungan hidup mereka yang lebih tertata, lebih bersih, itu ditunjang juga oleh perekonomian, ditunjang oleh pembiayaan dalam penerapan standar tersebut. Negara-negara yang masih berkembang, mereka belum mampu untuk mencapai kestabilan ekonomi. Makanya mereka lebih sulit untuk fokus mencapai standar tersebut.
Kemudian perbedaan selanjutnya, adanya perbedaan teknologi. Kita contohkan negara maju, Jepang misalnya. Mereka sudah menggunakan teknologi untuk mengubah limbah menjadi sumber daya listrik melalui pembakaran sampah menjadi energi listrik. Mereka juga telah menerapkan teknologi penanggulangan banjir yang sangat maju. Sedangkan di negara berkembang, contohnya saja negara kita, sistem penanggulangan banjirnya belum memiliki teknologi yang sebaik yang ada di negara Jepang. Oleh karena itu, jika kita mau menyamakan standar yang ada di sana, mungkin terasa masih sangat jauh, dan itu dapat membebani negara-negara dunia kedua dan negara dunia ketiga. Perbedaan lainnya itu dapat kita lihat juga dari perbedaan sosial masyarakatnya. Kesadaran masyarakat negara maju dan pemerintahnya, peranan pemerintahnya itu lebih mendukung untuk menciptakan standar lingkungan yang sangat tinggi tersebut. Namun di negara-negara berkembang, kesadaran masyarakat dan pemerintahan yang kurang mendukung untuk menerapkan standar lingkungan, misalnya saja dalam pengolahan, dalam pendaur ulang limbah, itu masih sangat-sangat kurang. Jadi kita tidak bisa menyamakan standar yang tinggi tersebut kita paksakan ke negara-negara dunia kedua dan negara dunia ketiga. Di sini saya tegaskan bahwa negara-negara dunia kedua dan negara-negara dunia ketiga bukannya tidak memiliki standar yang baik untuk lingkungannya, namun mereka memiliki standar yang berbeda. Standarnya harus dipatok berbeda, tidak bisa disamakan dengan negara-negara maju. Mereka juga harus memiliki standar lingkungan yang baik, harus juga memiliki kondisi lingkungan yang baik dan berkelanjutan untuk kehidupan berikutnya. Namun tidak bisa dipatok dan disamakan dengan standar yang ada di negara-negara maju. Karena apa? Karena kondisi yang ada di tiap-tiap negara itu sangat-sangat berbeda. Jadi mereka tidak bisa disamaratakan. Sekian penyampaian argumen dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya tim kontra akan menyampaikan sanggahan. Saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Dewan ini menyesalkan pembaharan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua, ketiga oleh negara-negara maju. Saya sangat tidak setuju, karena standar-standar lingkungan yang diberikan oleh negara maju bukan membebani negara-negara dunia, bukan membebani negara dunia kedua dan ketiga. Justru standar-standar lingkungan yang diberikan oleh negara maju ini sebagai motivasi, sebagai acuan, batasan bagi seluruh dunia atau seluruh global untuk mengatasi masalah ancaman terhadap lingkungan. Karena kenapa? Standar-standar yang diberikan oleh negara maju antara lain seperti Achievability World Certification Program, yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberi tanda atas komoditi kayu mereka yang menjamin bahwa produk tersebut dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Kebijakan yang diberikan oleh negara maju tersebut tidak ada yang membebani. Justru kebijakan yang diberikan oleh mereka tersebut membantu atau menyelamatkan dunia kita dari krisis terjadinya kerusakan alam atau kerusakan seperti lapisan ozon global atau pemanasan. Yang mana dampaknya akan terjadi ke seluruh dunia. Contoh komunitas kayu di negara-negara berkembang contoh seperti negara kita harus dihasilkan atau ada tanda yang menjamin produk tersebut tanpa merusak lingkungan. Kebijakan tersebut sangat baik karena kenapa? Negara kita termasuk negara yang mengekspor komoditi kayu terbesar. Apabila tidak ada batasan atau aturan yang diberikan dalam perdagangan global tentang kebijakan komoditi kayu yang menjamin bahwa produk itu dihasilkan tanpa merusak lingkungan tersebut tidak ada, maka akan terjadi perdagangan yang sangat bebas dan tanpa memikirkan aturan tentang merusak lingkungan. Ini dampaknya bukan hanya
pada satu negara saja, tapi dampak ini akan mencakup seluruh dunia. Jadi saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan pembebanan standar lingkungan dalam dunia kedua, ketiga oleh negara-negara maju. Tidak ada kata membebani. Negara maju, seperti yang dikatakan tim pemerintah atau tim pro, dia mengatakan adanya perbedaan seperti teknologi, letak geografi, atau segala macamnya dapat diatasi. Di sini kan akan dilakukan kerjasama antar negara. Kerjasama tersebut seperti kerjasama dari teknologi, kerjasama tentang pertukaran pelajar juga, membangun sumber daya alam di negara, sumber daya manusia di negara berkembang sehingga mampu menciptakan teknologinya sendiri. Dan adanya bantuan teknologi dari negara maju. Tidak ada kata membebani. Malah justru standar-standar yang diberikan oleh negara berkembang ini menjadi motivasi, aturan, batasan bagi seluruh negara di dunia untuk menjaga lingkungannya. Hal ini sangatlah penting. Karena kenapa? Bahaya yang ditimbulkan bukan hanya di satu negara saja, tapi di seluruh dunia. Akibatnya nanti akan terjadi kerusakan pada dunia, atau bahkan kehancuran, atau bahkan kepunahan kepada manusia umat global. Sehingga negara-negara maju memberikan aturan itu sangatlah penting. Mereka memberikan standar-standar lingkungan yang lebih memikirkan masa depan dari setiap negara masing-masing. Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standarisasi perdagangan yang membuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar lingkungan seperti eco-labeling, ISO 4000 ini sangatlah penting. Yang mana eco-labeling ini berfokus pada produksi kayu, dan ISO 14000 ini berfokus tentang produk yang diperdagangkan secara internasional harus memenuhi syarat-syarat yang tidak merusak lingkungan. Dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambil melalui KTT bersama dari setiap negara, harusnya ini tidak membebani. Harusnya ini menjadi kerjasama semua negara-negara, baik negara dunia kedua, ketiga, atau negara maju, untuk membangun lingkungan yang baik untuk kehidupan yang akan berkelanjutan. Dan saya yakin saya akan menang dalam dengan debat kali ini. Tidak ada pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga, karena negara-negara maju akan melakukan kerjasama, memberikan bantuan, melakukan KTT seperti KTT bumi, yaitu kan dilakukan untuk menjamin kerjasama antar negara, baik negara maju atau negara berkembang terkait lingkungan. Jadi saya tidak mendukung mosi kali ini tentang Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Justru negara-negara maju memberikan aturan-aturan standar ini dengan memikirkannya dengan matang. Karena kenapa? Negara-negara baik dunia kedua dan negara dunia ketiga telah terbukti bahwa penghasilan mereka, pendapatan mereka banyak tentang sumber daya alam. Jika tidak ada aturan yang resmi atau aturan yang baku yang diperlakukan di dalam perdagangan dunia, di perdagangan bebas, ini akan membahayakan seluruh negara, bukan hanya negara dua dan ketiga. Seperti contoh seperti tim pro katakan tadi, seperti Afrika, kekurangan air. Ini kan bukan hanya saja beban bagi negara berkembang saja, ini kan negara maju juga. Ini sangat harus dipentingkan. Jadi saya tidak mendukung mosi ini dengan Dewan ini menyelesaikan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Dan saya yakin saya akan menang dalam debat kali ini. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat.
Sekian debat yang dapat kami sampaikan. Kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.